terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini luar biasa berkat Tuhan kepada kita yang boleh membangunkan kita dari tidur kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami, boleh menjaga kami sepanjang malam ini dalam peristirahatan kami. Saat ini Tuhan, ketika kami bangun dengan sukacita, kami ingin memahami firman-Mu sebagai tuntunan dalam langkah kehidupan kami. Berkati dan kuasai kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari bacaan harian kita pada hari ini dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Amin. Saudara-saudara, hal tentang meminta pertolongan dan bantuan kepada pihak di luar diri kita adalah sesuatu yang sangat alamiah, sesuatu yang sehari-hari dan selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita memahami meminta pertolongan atau bantuan kepada pihak lain di luar diri kita itu, semua itu kita lakukan karena kenyataan bahwa kita ini tidak mampu untuk menjalani semua bagian kehidupan kita dengan kemampuan diri kita sendiri. Ada saat atau ada peristiwa di mana kita memang harus membutuhkan pertolongan dari pihak di luar diri kita. Dan dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, isi hati pemazmur yaitu Daud mengungkapkan bahwa dia pun suatu saat sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari dirinya, dari luar dirinya. Dan kalau dia melihat dan mengharapkan pertolongan manusia, Daud pasti berpikir bahwa manusia yang lain di luar dirinya pun tidak sanggup untuk memberi bantuan kepadanya di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi pada saat itu.
otomatis dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan bantuan dari pihak Allah. Apa persoalannya Daud dalam bagian ini, saudara-saudara? Dan mengapa dia membutuhkan pertolongan dari Allah saja? Kita baca mulai ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Pelajaran dalam kehidupan kita semua, saudara-saudara, kalau kita menyebut diri kita ini adalah orang yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka mari kita belajar kepada Daud bagaimana dia memahami tentang Tuhan dan kehadirannya itu dalam perjalanan kehidupannya, sehingga dia mengatakan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curangan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Mengapa harus memilih untuk menyembah kepercayaan lain atau Allah lain, kalau kemudian Daud atau kita kemudian mengakui atau melihat bahwa Allah itu lebih baik daripada sembahan orang-orang lain atau Allah-Allah lain itu? Ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Dia mulai memahami bahwa Allah itu adalah yang bisa memberikan kepadanya warisan yang kekal. Itu tidak bisa diberikan oleh pihak lain. Itu tidak bisa diberikan oleh sembahan lain. Hanya Allah yang bisa memberikan itu kepadanya. Ayat yang ke-6, ayat terakhir. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Apapun perjalanan kehidupannya sebagai sebuah bagian yang harus dijalaninya, dia memahami bahwa ternyata Allah ada di sana. Kuasa Allah ada dalam setiap bagian perjalanan itu, sehingga dia senantiasa bersuka cita untuk semua perjalanan kehidupan yang dia jalani sampai saat itu. Saya yakin saudara-saudara bahwa kita mengenal siapa Daud ini. Daud ini adalah seorang yang dalam kehidupannya memahami betul, percaya betul, bisa melihat sampai sudut-sudut terkecil kehidupannya yang di dalamnya Allah menyertai dia. Ini dasar yang utama bagi kita juga, saudara-saudara, seperti Daud, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu bukanlah hanya kepercayaan dalam bentuk kata-kata. Sekalipun kita menyanyikan nyanyian rohani, sekalipun setiap hari kita membaca Alkitab, itu semua masih kurang selain daripada kemudian kita melihat tentang jejak-jejak dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam pergumulan kita. Hari ini, saudara, kita diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat besar. Dan saya yakin semua orang lain di luar kita juga pasti akan merasakan bahwa persoalan kita hari ini begitu besar. Dan apalagi kalau kemudian kita mengingat lagi bahwa ke depan ini bukan tidak mungkin masih akan ada pergumulan kita yang lebih besar lagi. Pergumulan kita hari ini saja sudah besar, bagaimana dengan pergumulan yang mungkin lebih besar di masa yang akan datang? Bagaimana kita mau memahami dan meminta pertolongan kepada yang di luar kita kalau kemudian kita tidak melihat bahwa Allah itu sanggup memberikan pertolongan kepada kita? Kuncinya di sini, saudara, adalah bagaimana selama ini kita beriman kepada Tuhan itu.
ketika kita menyanyikan nyanyian pujian kepadanya, ketika kita membaca Alkitab firman-Nya ini, apakah kemudian kita juga bisa mengingat kembali bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan kita selama ini Tuhan sangat bekerja dengan baik. Kalau kita mendengar lagu mujizat itu nyata, maka lagu mujizat itu nyata misalnya sebagai contoh, itu dilakukan orang, itu dikarang orang, dan tentu ini anak Tuhan yang mengalami bahwa perjalanan kehidupannya membuat dia harusnya stop di situ, berhenti di situ, dan tidak bisa berbuat apa-apa sesudah itu. Tapi karena pertolongan Tuhan datang dalam hidupnya, sehingga dia kemudian mengatakan mujizat itu nyata, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Coba kita perhitungkan, coba kita lihat kembali ke belakang kehidupan kita masing-masing, saudara. Saya yakin, termasuk saya, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita selama ini begitu banyak hal yang membuat kita berduka, begitu banyak hal yang membuat kita menangis, begitu banyak hal yang membuat kita terduduk lesu dan tidak bisa berbuat apa-apa, berpikir apa-apa, dan bahkan kemudian menyerah dalam kehidupan dan bagian kehidupan seperti itu. Tetapi ketika kita ada sampai hari ini, keluarga kita baik-baik saja, kita masih tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik sekalipun pergumulan itu tetap ada. Coba bayangkan siapa yang berkuasa dalam jalan kehidupan kita sejak dari masa lalu itu? Tuhan. Dan Mazmur yang dikarang oleh Daud pada saat ini, pagi hari ini kita baca dan menggumulinya, adalah bagian dari kesaksian Daud akan kuasa, akan pekerjaan, akan mujizat Tuhan yang selalu terjadi dalam masa lalu kehidupannya. Kita ingat tidak? Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal itu. Dalam setiap ayat dalam Mazmur 23 itu sebenarnya adalah rentetan dari perjalanan kehidupan Daud bersama dengan kuasa dan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita angkat satu contoh misalnya, Mazmur 23 ayat yang kelima. Ketika kemudian Daud mengatakan dalam ayat yang kelima Mazmur 23, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini di hadapan musuh, saudara, di hadapan lawan. Di situ pun Daud sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang bisa kemudian dia lakukan adalah menyaksikan betapa indahnya pekerjaan Tuhan. Di hadapan musuh saja, di hadapan lawan saja, Allah menyediakan makanan secara luar biasa kepadanya. Dan ketika kita pernah membaca dari apa yang dikatakan dalam kitab 2 Samuel, maka di situ saudara-saudara kita membaca dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat 27, saya baca bagi kita. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Bayangkan, di padang gurun. Ketika mereka tiba di Mahanaim itu, lalu tiba-tiba 3 orang itu datang. Saya ingin bertanya kepada kita, siapa Sobi, siapa Makir, siapa Barzilai itu? Nama-nama ini, ketiga orang ini asing bagi kita sama sekali, saudara. Tetapi perannya dalam Alkitab, khususnya yang saya baca ini, itu luar biasa. Memberikan kepada Daud apa yang dibutuhkan, dan menjadi kekuatan bagi Daud, menjadi kehidupan bagi Daud dan orang-orang yang menyertainya pada saat itu. Bukankah itu pekerjaan Tuhan, saudara?
Dan oleh karena itu mari pula kita mengingat di masa yang lalu dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memakai apapun, siapapun, bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal. Mungkin musuh-musuh kita juga dipakai oleh Tuhan. Mungkin juga oleh keadaan-keadaan yang kita tidak pikir bahwa itu akan dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita. Mengapa Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kita secara luar biasa? Karena Dia sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu saudara, kalau kita percaya akan Tuhan yang mengasihi kita, kita percaya bahwa Dia telah membuktikan kasih itu dalam perjalanan kehidupan kita yang luar biasa selama ini, membuat kita dapat menjalani kehidupan kita hari ini dengan baik, maka marilah untuk pergumulan yang lebih besar, baik yang kita hadapi sekarang maupun kita akan hadapi ke depan, mari kita semakin percaya kepadanya, karena Dia pasti akan memberi kekuatannya dan menjadikan mujizat itu selalu nyata dalam perjalanan hidup kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita terus dalam hidup kita. Amin. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu